Aku pernah menjadi perempuan yang percaya bahwa cinta adalah segalanya. Aku menikah karena cinta, bertahan karena cinta, lalu hancur juga karena cinta. Suamiku mengkhianatiku dengan perempuan lain, mabuk dan berjudi seolah rumah tangga hanyalah tempat singgah. Di saat aku merasa paling sendirian, sahabatnya sendiri datang mengulurkan tangan. Ia tidak hanya memberiku perhatian, tetapi juga cinta yang begitu besar sampai membuatku lupa bahwa aku masih seorang istri. Aku terjebak di antara dua lelaki. Satu menyakitiku, satu menyelamatkanku. Aku pikir memilih lelaki yang paling mencintaiku adalah jalan keluar. Aku pikir menikah lagi akan menghapus semua luka. Ternyata aku salah. Cinta yang membara tidak selalu menenangkan. Cinta yang tenang tidak selalu menghangatkan. Dan keputusan yang kuambil saat hatiku hancur, justru menyeretku ke dalam lingkaran rasa bersalah, kehilangan, dan kehampaan yang lebih dalam. Aku pernah menjadi perempuan yang diperebutkan. Aku juga pernah menjadi perempuan yang merasa tak dicintai sama sekali. Aku meninggalkan suami. Aku meninggalkan lelaki yang mencintaiku sepenuh jiwa. Aku menikah lagi dengan pria dewasa yang kupikir akan memberiku rasa aman. Namun pada akhirnya, aku berdiri di titik yang sama. Bertanya pada diri sendiri, apakah ini hukuman atas cinta yang pernah kusia-siakan? Ini bukan hanya cerita tentang pengkhianatan. Bukan hanya tentang perselingkuhan atau pernikahan yang gagal. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang tersesat dalam rasa takut kehilangan, yang belajar bahwa tidak semua cinta harus dimiliki, dan bahwa kadang keputusan terbesar dalam hidup justru adalah memilih untuk melepaskan. Dan mungkin, di dalam kisahku, ada bagian dari dirimu yang pernah merasakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisahku dimanapun berada. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kekuatan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten kisah kehidupan seperti ini. Subscribe channel kisahku agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku Desi. Aku pernah percaya bahwa cinta cukup untuk membangun rumah tangga. Aku menikah dengan Teddy setelah 1 tahun berpacaran. Saat itu aku yakin dialah lelaki yang akan menjagaku sampai akhir hidup. Aku masih ingat hari pernikahan kami, senyumnya hangat, genggamannya erat, dan bisikan janji setia yang membuatku menangis haru. Awal pernikahan terasa indah. Kami tinggal di rumah sederhana. Aku memasak dengan penuh semangat, menunggunya pulang kerja, dan menata mimpi tentang anak dan masa depan. Aku tidak pernah membayangkan semua itu akan berubah begitu cepat. Perubahan itu datang perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang tak langsung terlihat. Teddy mulai sering pulang larut malam. Bau minuman keras menempel di bajunya. Ketika kutanya, ia hanya tertawa ringan dan berkata itu hanya kumpul biasa dengan teman. Namun malam demi malam menjadi semakin berbeda. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Aku mencoba mengusir curiga, meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu takut kehilangan. Suatu malam aku terbangun dan menyadari ia belum pulang. Jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Hatiku gelisah. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup menyala, menunggu suara motor yang tak kunjung terdengar. Ketika akhirnya ia datang, langkahnya sempoyongan. Bau alkohol begitu kuat. Aku membantunya duduk, tetapi yang kudapat hanya bentakan karena aku dianggap cerewet. Malam itu untuk pertama kalinya aku menangis bukan karena rindu, melainkan karena kecewa. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga. Teddy terlihat bersama perempuan lain di sebuah tempat hiburan.
Ia juga sering terlihat berjudi dengan teman-temannya. Dunia yang kukira aman perlahan berubah menjadi tempat yang asing. Di tengah semua itu, ada satu orang yang selalu datang ke rumah. Joy, sahabat karib Teddy sejak lama. Ia sering berkunjung, awalnya untuk mencari Teddy. Namun lama-lama ia melihat sendiri bagaimana aku menunggu sendirian. Joy berbeda. Ia berbicara dengan tenang dan menatap dengan penuh perhatian. Suatu sore, saat Teddy belum pulang lagi, Joy duduk di teras bersamaku. Ia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan saat tanpa sadar aku mulai bercerita. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai membuka hatiku pada Joy. Mungkin karena ia satu-satunya yang melihat air mataku tanpa menghakimi. Ia bahkan pernah memberitahuku dengan suara pelan bahwa Teddy sedang bersenang-senang dengan perempuan lain di luar sana. Hatiku hancur setiap kali mendengar kabar itu. Tetapi anehnya, aku merasa lebih sakit jika tidak tahu. Setiap informasi dari Joy seperti pisau yang melukai, namun juga membuka mataku. Suatu malam setelah mendengar kabar yang paling menyakitkan, aku berlutut di kamar dan berdoa pada Allah agar diberi kekuatan. Aku merasa gagal sebagai istri. Aku merasa tidak cukup. Keesokan harinya, saat Joy datang lagi, ia melihat mataku bengkak. Tanpa kusadari, aku bersandar pada bahunya dan menangis lama. Ia tidak menjauh. Tangannya perlahan menepuk punggungku, membuatku merasa aman dengan cara yang belum pernah kurasakan lagi sejak Teddy berubah. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Tatapan Joy tidak lagi sekadar iba. Ada kehangatan lain di sana. Dan untuk pertama kalinya, di tengah rumah tangga yang retak, aku merasakan detak jantungku berdebar bukan karena takut, tetapi karena diperhatikan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku masih istri Teddy. Namun kesepian membuat hatiku rapuh. Setiap malam saat Teddy tak pulang, aku mulai menunggu bukan hanya suamiku, tetapi juga pesan dari Joy. Aku belum sadar bahwa langkah kecil yang kuambil saat itu akan membawaku pada badai yang jauh lebih besar. Kesepian adalah ruang kosong yang perlahan menggerogoti hati. Setiap malam ketika Teddy tidak pulang, rumah terasa seperti tempat asing. Dinding-dindingnya seolah menyimpan gema pertengkaran dan tangis yang tak pernah benar-benar selesai. Joy semakin sering datang. Awalnya ia hanya memastikan keadaanku. Membawakan makanan ketika tahu aku tidak sempat memasak. Menemani duduk di teras tanpa banyak bicara. Namun diamnya justru membuatku merasa dimengerti. Suatu sore hujan turun deras. Teddy tidak memberi kabar sama sekali. Aku berdiri di depan jendela, menatap jalanan yang basah. Joy datang dengan jaket yang kuyup. Ia tersenyum kecil dan berkata bahwa ia kebetulan lewat. Aku tahu itu bukan kebetulan. Kami duduk berhadapan. Hujan menjadi saksi percakapan yang semakin dalam. Untuk pertama kalinya Joy berkata dengan suara pelan bahwa ia tidak tega melihatku disakiti. Ia bilang aku pantas bahagia. Kata-kata itu sederhana, tetapi menembus pertahananku. Sudah lama tak ada yang mengatakan aku pantas bahagia. Selama ini aku hanya berusaha menjadi istri yang sabar, berharap Teddy berubah. Joy mulai jujur tentang perasaannya. Ia tidak langsung mengucap cinta. Namun caranya menatap, caranya khawatir, caranya selalu hadir, membuat semuanya terasa jelas. Aku mencoba menjaga jarak, tetapi hatiku yang lelah mencari tempat bersandar. Suatu malam Teddy pulang dalam keadaan marah. Ia kalah judi dan menyalahkanku atas kesialannya. Kata-katanya tajam, menusuk harga diriku. Setelah ia tertidur, aku menangis di kamar mandi agar suaraku tak terdengar. Tanpa sadar aku mengirim pesan pada Joy. Hanya satu kalimat, aku lelah. Tak butuh waktu lama, ia datang. Ia berdiri di luar pagar rumah, tidak berani masuk. Namun kehadirannya saja membuatku merasa tidak sendirian. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku keluar menemuinya. Tanganku gemetar. Aku menceritakan semuanya.
Joy mengepalkan tangan menahan emosi. Ia bilang jika saja aku bukan istri sahabatnya, ia akan memelukku tanpa ragu. Kalimat itu menggantung di udara. Aku menatapnya lama. Jarak di antara kami begitu tipis, hanya beberapa langkah. Hujan sisa masih menetes dari atap. Jantungku berdetak cepat. Aku tahu batas itu ada. Tetapi malam itu batas terasa rapuh. Saat air mataku kembali jatuh, Joy tak lagi menahan diri. Ia memelukku. Pelukan itu bukan sekadar simpati. Ada getar yang membuatku lupa bahwa aku masih seorang istri. Sejak malam itu, semuanya berubah. Pesan-pesan kami menjadi lebih pribadi. Sapaan pagi terasa berbeda. Setiap perhatian kecil membuatku merasa hidup kembali. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pelarian. Bahwa aku hanya butuh teman. Namun ketika Joy akhirnya mengucapkan kata cinta dengan suara bergetar, aku tidak langsung menolaknya. Aku menerima, dengan hati yang setengah takut dan setengah ingin diselamatkan. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini akan menghancurkan banyak hal. Tetapi saat itu, yang kupikirkan hanya bagaimana caranya berhenti merasa sakit. Hubungan kami berjalan diam-diam. Teddy tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Ia tak menyadari perubahan di rumahnya. Ia terlalu sibuk mengejar kesenangan di luar sana. Namun semakin lama, aku mulai merasakan beban. Setiap kali melihat wajah Teddy meski ia sering menyakitiku, ada rasa bersalah yang tak bisa kuusir. Joy mencintaiku sepenuh hati. Itu terlihat jelas dari caranya memperjuangkanku. Suatu malam Joy berkata ia ingin masa depan bersamaku. Ia tidak ingin terus bersembunyi. Ia ingin aku menjadi miliknya seutuhnya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku belum bercerai. Aku masih terikat. Dan meski rumah tanggaku hancur, status itu tetap nyata. Aku mulai berpikir untuk mengakhiri semuanya dengan Joy. Aku tidak ingin semakin tenggelam. Namun aku belum tahu bahwa keputusanku nanti justru akan membawaku pada jalan yang lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Hubunganku dengan Joy semakin dalam, tetapi hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menatapku dengan penuh cinta, ada rasa hangat yang mengalir. Namun di saat yang sama, ada bayangan rasa bersalah yang terus mengikuti. Teddy masih sama. Ia pulang sesuka hati. Kadang berhari-hari tidak terlihat. Kadang datang hanya untuk tidur lalu pergi lagi. Rumah ini seperti tempat singgah, bukan lagi tempat pulang. Aku mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi ada suami yang menyakitiku. Di sisi lain ada lelaki yang mencintaiku, tetapi hadir di waktu dan keadaan yang salah. Suatu sore aku mengajak Joy bertemu di sebuah tempat sepi. Aku sudah memikirkan ini semalaman. Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku tidak ingin terus hidup dalam sembunyi-sembunyi. Aku mengatakan pada Joy bahwa hubungan ini harus berhenti. Aku bilang aku lelah hidup dalam rasa bersalah. Aku bilang aku tidak ingin menghancurkan lebih banyak hal. Wajahnya berubah. Ia tidak marah, tetapi sorot matanya penuh luka. Ia berkata ia sudah terlalu dalam mencintaiku. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Aku mencoba bersikap tegas. Aku mengatakan bahwa cinta saja tidak cukup. Aku masih istri orang. Aku belum bercerai. Ini salah. Namun Joy justru melangkah lebih dekat. Ia berkata jika masalahnya adalah status, maka ia siap bertanggung jawab. Ia siap menjadikanku istrinya. Aku terdiam. Ucapannya terasa seperti badai yang datang tiba-tiba. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan sejauh itu. Bagiku, hubungan ini hanya pelarian dari rasa sakit. Dalam keadaan emosi, aku berkata sesuatu yang seharusnya tidak kuucapkan. Aku menantangnya. Jika benar ia mencintaiku, nikahilah aku. Aku mengira ia akan mundur. Aku pikir ia akan menyadari bahwa kata-kataku hanya gertakan. Aku berharap ia takut dengan kenyataan bahwa aku belum resmi berpisah dari Teddy. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Beberapa hari kemudian Joy datang dengan wajah serius. Ia sudah berbicara dengan keluarganya. Ia siap menikahiku secara resmi. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku mencoba menarik ucapanku. Aku bilang aku hanya bercanda. Tetapi Joy menggeleng. Baginya itu bukan candaan. Baginya itu kesempatan untuk memperjuangkan cinta. Situasi semakin rumit ketika Teddy mulai mendengar bisik-bisik tentang kedekatanku dengan Joy. Entah dari mana kabar itu menyebar. Ia mulai sering pulang dalam keadaan emosi. Suatu malam pertengkaran besar terjadi. Teddy menuduhku berubah. Ia menuduhku tidak lagi menghormatinya. Ia tidak tahu sepenuhnya, tetapi ia merasakan jarak yang berbeda. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya tanpa takut. Aku mengatakan bahwa selama ini ia yang lebih dulu menghancurkan rumah tangga kami. Pertengkaran itu menjadi titik yang tak bisa kembali. Teddy pergi dengan amarah. Beberapa hari kemudian, tanpa pikir panjang dan dalam keadaan terdesak oleh perasaanku sendiri, aku menerima keputusan Joy. Aku menikah dengan Joy. Tanpa menunggu semuanya selesai dengan Teddy. Tanpa memikirkan akibat panjangnya. Aku merasa seperti sedang berlari dari satu luka menuju luka yang lain. Kabar pernikahan itu akhirnya sampai ke telinga Teddy. Persahabatan mereka hancur seketika. Amarah, pengkhianatan, dan rasa malu bercampur menjadi satu. Namun anehnya, setelah semuanya terjadi, hatiku tidak merasa damai. Bersama Joy, aku memang dicintai. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Ada beban yang tidak bisa kujelaskan. Aku mulai sadar bahwa keputusan yang kuambil bukan karena keberanian, melainkan karena keputusasaan. Dan badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Awal pernikahanku dengan Joy terasa tenang. Ia memperlakukanku dengan lembut. Ia selalu pulang tepat waktu. Ia tidak pernah membentak. Ia bahkan menyiapkan sarapan saat aku terlihat lelah. Segala hal yang dulu tidak pernah kudapatkan dari Teddy, kini ada di hadapanku. Perhatian, kepedulian, dan rasa aman. Namun entah mengapa, hatiku tidak sepenuhnya merasa bahagia. Di malam-malam sunyi, ketika Joy sudah tertidur, aku sering terjaga sendiri. Aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Aku belum resmi menyelesaikan perceraianku dengan Teddy. Secara hukum dan agama, semuanya belum tuntas. Bayangan itu terus menghantuiku. Aku merasa seperti hidup di atas kesalahan yang belum dibereskan. Joy sangat mencintaiku. Itu tidak pernah kuragukan. Ia bahkan rela kehilangan sahabatnya demi aku. Tetapi justru karena itu, rasa bersalahku semakin besar. Suatu hari aku mendengar kabar bahwa Teddy jatuh sakit setelah pertengkaran besar dengan keluarganya. Entah karena tekanan atau karena kebiasaan buruknya sendiri. Hatiku bergetar mendengar kabar itu. Aku tidak lagi mencintainya seperti dulu. Tetapi mendengar namanya saja masih membuat ada sesuatu yang bergerak di dalam dada. Ia pernah menjadi lelaki yang kucintai sepenuh hati. Joy melihat perubahan di wajahku. Ia bertanya dengan lembut apakah aku masih memikirkan Teddy. Aku tidak bisa langsung menjawab. Diamku saja sudah cukup untuk melukai hatinya. Sejak saat itu, suasana mulai berubah. Joy tidak marah, tetapi ia menjadi lebih sering bertanya. Lebih sering memastikan. Lebih sering ingin tahu apa yang kupikirkan. Perhatian yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi tekanan. Ia takut kehilanganku. Ia takut aku kembali pada masa laluku. Aku mulai merasa seperti burung yang berpindah sangkar. Dari satu kurungan ke kurungan lain. Bedanya, kali ini kurungannya dilapisi cinta. Aku mencoba menjadi istri yang baik untuk Joy. Aku memasak, membersihkan rumah, dan tersenyum setiap kali ia pulang. Namun senyum itu sering terasa dipaksakan. Di luar sana, bisik-bisik orang semakin kencang. Mereka tahu aku belum benar-benar berpisah saat menikah lagi.
Tatapan mereka membuatku merasa kecil. Suatu malam aku kembali berdoa pada Allah. Aku meminta petunjuk. Aku meminta hati yang tenang. Aku tidak ingin hidup dalam kebimbangan selamanya. Beberapa hari kemudian, Teddy datang ke rumah. Untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, ia berdiri di hadapanku. Wajahnya lebih kurus. Matanya tidak lagi penuh amarah, melainkan sesuatu yang sulit kuartikan. Joy sedang tidak di rumah saat itu. Suasana menjadi tegang. Teddy mengatakan ia ingin menyelesaikan semuanya secara resmi. Ia juga mengatakan sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Ia menyesal. Aku menatapnya tanpa kata. Penyesalan itu datang terlambat. Namun tetap saja, mendengarnya membuat luka lama seperti terbuka kembali. Teddy tidak memintaku kembali. Ia hanya ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang benar. Ucapannya terdengar tulus, tetapi aku sudah terlalu lelah untuk menilai. Ketika Joy pulang dan mengetahui Teddy datang, pertengkaran tak terhindarkan. Dua lelaki yang dulu bersahabat kini berdiri saling menatap dengan penuh kebencian. Aku berdiri di antara mereka, merasa seperti sumber dari semua kehancuran ini. Malam itu aku menyadari satu hal yang menyesakkan. Aku tidak benar-benar menemukan kebahagiaan dimanapun. Bersama Teddy aku tersakiti. Bersama Joy aku tertekan oleh rasa bersalah dan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatku gemetar. Bagaimana jika kebahagiaan itu tidak ada pada keduanya? Pikiran itu terus menggangguku. Bagaimana jika kebahagiaan tidak ada pada Teddy? Tidak juga pada Joy. Bagaimana jika selama ini aku hanya berpindah dari satu luka ke luka yang lain karena takut sendirian? Setelah pertemuan malam itu, suasana rumah menjadi dingin. Joy berusaha bersikap biasa, tetapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia takut aku goyah. Di sisi lain, Teddy benar-benar mengurus proses perpisahan secara resmi. Ia tidak lagi datang dengan amarah. Ia datang dengan sikap yang lebih tenang. Itu justru membuat hatiku semakin tidak nyaman. Aku merasa seperti ditarik dari dua arah. Masa lalu dan masa kini berdiri berhadapan, sementara aku berada di tengah dengan hati yang semakin lelah. Suatu malam, ketika Joy tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup menyinari dinding yang dulu menjadi saksi tangisku karena Teddy, dan kini menjadi saksi kebimbanganku karena Joy. Aku mengingat kembali diriku yang dulu. Desi yang percaya pada cinta. Desi yang ingin rumah tangga sederhana dan damai. Di mana perempuan itu sekarang? Aku sadar satu hal. Aku terlalu takut kehilangan hingga rela menerima cinta dalam keadaan yang salah. Aku terlalu takut disakiti hingga berlari pada pelukan yang belum tentu benar. Keesokan paginya aku mengajak Joy berbicara. Tanganku dingin, tetapi hatiku sudah bulat. Aku mengatakan bahwa aku bersyukur atas cintanya. Aku berterima kasih karena ia pernah menjadi tempatku bersandar. Joy menatapku dengan mata yang mulai berkaca. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. Aku mengatakan bahwa aku tidak bisa melanjutkan ini. Bukan karena aku mencintai Teddy lagi. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena aku ingin menemukan diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayangan rasa bersalah. Aku tidak ingin menjadi alasan hancurnya persahabatan dan keluarga. Aku ingin memulai dari awal. Sendiri. Joy mencoba bertahan. Ia berkata ia bisa berubah, bisa lebih sabar, bisa menungguku. Namun kali ini aku tidak goyah. Aku bilang padanya bahwa cinta yang lahir dari luka seringkali hanya menjadi penenang sementara. Dan aku tidak ingin terus bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Perpisahan itu tidak mudah. Air mata jatuh di antara kami. Namun tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Hanya dua hati yang sadar bahwa memaksa akan membuat segalanya lebih rusak. Beberapa waktu kemudian, semua urusan dengan Teddy selesai secara resmi. Kami berpisah dengan cara yang lebih dewasa. Tanpa saling menyalahkan lagi, aku pindah ke tempat baru.
Rumah kecil dengan jendela menghadap langit sore. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tinggal sendirian tanpa rasa takut. Hari-hari terasa sunyi, tetapi tidak lagi menyakitkan. Aku mulai bekerja kembali. Aku belajar menikmati waktu dengan diriku sendiri. Aku belajar berdiri tanpa sandaran. Teddy melanjutkan hidupnya. Joy juga pergi menjauh untuk menata hatinya. Mereka bukan lagi bagian dari jalanku. Kini ketika aku bercermin, aku melihat perempuan yang pernah hancur, pernah salah langkah, pernah tersesat dalam cinta. Tetapi ia bangkit. Aku tidak bersama Teddy. Aku juga tidak bersama Joy. Aku bersama diriku sendiri. Hidup sendirian ternyata tidak semenakutkan yang kubayangkan. Pada awalnya memang terasa asing. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada pesan penuh tuntutan. Tidak ada tatapan cemburu atau amarah yang menunggu di rumah. Hanya aku dan keheningan. Di minggu-minggu pertama, aku sering terbangun sebelum subuh. Bukan karena gelisah, tetapi karena pikiranku masih terbiasa waspada. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu berdoa pada Allah agar diberi hati yang kuat. Perlahan, rutinitas baru terbentuk. Aku mulai bekerja lebih serius. Aku menerima proyek tambahan. Aku menyibukkan diri bukan untuk lari, tetapi untuk membangun kembali rasa percaya diri yang dulu hilang. Tetangga baruku tidak banyak tahu tentang masa laluku. Mereka hanya mengenalku sebagai Desi yang ramah dan pendiam. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada tatapan menilai. Itu membuatku bisa bernapas lebih lega. Namun masa lalu tidak hilang begitu saja. Suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di seberang jalan. Teddy. Ia terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Tidak lagi dengan mata merah dan langkah sempoyongan. Ia berdiri diam, seolah ragu untuk mendekat. Jantungku berdebar, tetapi bukan karena cinta. Lebih pada rasa terkejut yang tiba-tiba datang. Ia menghampiriku dengan langkah pelan. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Hanya ketenangan yang aneh. Ia berkata ia tidak datang untuk mengganggu. Ia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ucapannya sederhana, namun terasa berbeda dari lelaki yang dulu sering membentakku. Aku menjawab dengan tenang bahwa aku baik. Dan memang benar, untuk pertama kalinya aku merasa baik tanpa harus berbohong. Teddy mengatakan bahwa ia sedang mencoba berubah. Ia berhenti minum. Ia meninggalkan judi. Ia mulai bekerja dengan serius. Ia tidak meminta apapun dariku, hanya ingin aku tahu bahwa ia menyesal bukan sekadar kata. Aku mendengarkannya tanpa banyak bicara. Dulu mungkin aku akan luluh. Dulu mungkin aku akan melihat harapan baru. Tetapi kini hatiku tidak lagi bergerak ke arah itu. Kami berpisah sore itu tanpa janji untuk bertemu lagi. Beberapa hari setelahnya, pesan dari Joy juga datang. Ia mengatakan ia akan pindah ke kota lain untuk memulai usaha bersama keluarganya. Ia meminta maaf jika pernah membuatku tertekan dengan cintanya yang terlalu dalam. Membaca pesannya membuat dadaku sesak, tetapi bukan karena ingin kembali. Lebih pada rasa haru bahwa kami akhirnya saling melepaskan tanpa kebencian. Aku duduk lama memandang layar ponsel sebelum akhirnya membalas singkat. Aku mendoakannya bahagia. Malam itu aku berdiri di depan jendela rumahku. Angin berembus lembut, tidak ada suara pertengkaran, tidak ada air mata yang tertahan. Aku sadar bahwa sunyi bukan lagi musuhku. Sunyi justru menjadi ruang untukku mengenal diri sendiri. Aku tidak lagi menunggu siapapun pulang. Aku tidak lagi takut ditinggalkan. Aku tidak lagi mencari pelukan untuk menenangkan luka. Karena perlahan, aku belajar bahwa ketenangan sejati bukan datang dari siapa yang berdiri di sampingku, melainkan dari keberanianku berdiri sendiri. Aku pikir semuanya sudah selesai. Teddy berjalan dengan hidup barunya. Joy pun pamit untuk memulai usaha di kota lain. Aku mulai menata hidup dengan tenang. Namun ketenangan itu ternyata belum benar-benar utuh.
Beberapa minggu setelah pesan perpisahan Joy, namanya kembali muncul di layar ponselku. Awalnya hanya sapaan singkat, menanyakan kabarku. Aku menjawab seperlunya, menjaga jarak agar tidak membuka ruang lama. Tetapi pesan itu tidak berhenti. Ia mulai menelepon. Suaranya terdengar rindu. Ia berkata kota baru tidak membuatnya melupakanku. Justru jarak membuatnya semakin yakin bahwa aku adalah satu-satunya perempuan yang ia inginkan. Aku mencoba tetap tenang. Aku mengingatkan bahwa kami sudah sepakat untuk berpisah. Aku ingin hidup baru tanpa bayangan masa lalu. Joy tidak marah. Ia justru terdengar semakin lembut. Ia berkata ia akan menunggu. Ia tidak keberatan jika harus memperjuangkanku lagi dari awal. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Dulu aku mungkin akan merasa tersanjung. Kini aku merasa tertekan. Suatu sore, tanpa pemberitahuan, Joy berdiri di depan rumahku. Ia tersenyum seperti dulu, membawa sekotak makanan kesukaanku. Aku terdiam di ambang pintu. Hati kecilku bergetar, tetapi pikiranku langsung waspada. Ia mengatakan ia tidak bisa jauh dariku. Ia sudah mencoba. Ia sudah menahan diri. Tetapi setiap malam bayanganku selalu hadir. Aku mengajaknya duduk di teras, menjaga jarak di antara kami. Aku berbicara pelan namun tegas. Aku bilang cinta saja tidak cukup untuk membuatku kembali. Aku tidak ingin mengulang luka yang sama. Joy menatapku lama. Ia berkata ia sudah berubah. Ia tidak lagi cemburu berlebihan. Ia tidak lagi ingin mengekang. Ia hanya ingin kesempatan. Aku bisa melihat kesungguhan di matanya. Itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Andai ia jahat, mungkin aku lebih mudah menutup pintu. Hari-hari berikutnya ia semakin sering datang. Kadang hanya berdiri di ujung jalan, memastikan aku aman saat pulang kerja. Kadang mengirim bunga tanpa nama, meski aku tahu itu darinya. Lingkungan mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil terdengar lagi. Aku tidak ingin hidupku kembali menjadi tontonan. Suatu malam aku memintanya bertemu di tempat umum agar semuanya jelas. Di bawah lampu kota yang terang, aku menatapnya tanpa ragu. Aku mengatakan bahwa aku menghargai cintanya. Aku tidak membencinya, tetapi aku tidak akan kembali. Joy terdiam. Untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar kehilangan arah. Ia bertanya apakah tidak ada sedikit pun kesempatan. Aku menggeleng pelan. Bukan karena aku tidak punya perasaan sama sekali, tetapi karena aku sudah belajar bahwa rasa kasihan dan kesepian bukan alasan untuk membangun masa depan. Aku bilang padanya bahwa mengejarku hanya akan membuatnya terluka lebih dalam. Aku tidak ingin lagi menjadi tempat ia menggantungkan seluruh harapannya. Angin malam berembus pelan. Wajahnya terlihat lelah. Cintanya masih ada, kuat dan nyata. Namun kali ini aku tidak goyah. Aku melangkah pergi lebih dulu, meninggalkannya berdiri sendiri. Di dalam dadaku ada rasa nyeri, tetapi juga kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Joy masih mencintaiku. Ia masih ingin memperjuangkanku. Tetapi untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak diperjuangkan. Setelah malam itu, Joy tidak lagi sering muncul di depan rumahku. Tidak ada bunga, tidak ada pesan panjang penuh kerinduan. Keheningan kembali, tetapi kali ini terasa berbeda. Aku tahu ia terluka. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama menghubungiku. Ia mengatakan Joy jarang keluar rumah. Usahanya terbengkalai. Ia terlihat murung dan sulit diajak bicara. Dadaku terasa berat mendengarnya. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena aku tahu rasa sakit itu nyata. Dan sebagian darinya ada karena keputusanku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak salah. Aku hanya memilih jalan yang sehat untukku. Namun tetap saja, ada bayangan wajah Joy malam itu yang terus teringat. Suatu sore, aku melihatnya lagi. Kali ini bukan di depan rumahku. Ia duduk sendiri di sebuah kedai kecil yang dulu pernah kami datangi bersama. Tubuhnya terlihat lebih kurus.
Tatapannya kosong. Saat ia menyadari kehadiranku, ia tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Aku sempat ragu untuk mendekat, tetapi langkah kakiku tetap bergerak. Aku duduk di depannya tanpa banyak kata. Beberapa detik terasa panjang. Ia akhirnya berbicara pelan. Ia berkata ia sudah mencoba menerima. Ia tahu aku berhak menentukan hidupku. Namun hatinya belum bisa mengejar logika. Aku menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada janji palsu. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak ingin lagi membangun kebahagiaan di atas rasa takut kehilangan. Joy menatapku dengan mata yang berkaca. Ia berkata ia rela kehilangan segalanya demi aku dulu. Sahabatnya, reputasinya, bahkan keluarganya sempat menentang. Dan kini ia kehilangan aku juga. Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan menyayat. Aku mengatakan bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak ingin menjadi alasan ia hancur. Ia tertawa kecil, pahit. Katanya mungkin ia terlalu menggantungkan hidupnya pada satu orang. Mungkin ia terlalu yakin bahwa aku adalah jawaban atas semua lukanya. Angin sore masuk melalui jendela kedai. Sunyi di antara kami bukan lagi sunyi yang penuh harapan, tetapi sunyi yang menerima kenyataan. Sebelum aku pergi, Joy berkata satu hal yang membuat langkahku hampir goyah. Ia bilang ia tidak membenciku. Ia hanya menyesal datang di waktu yang salah. Aku berhenti sejenak, menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Aku menjawab pelan bahwa kami berdua hanya manusia yang pernah tersesat karena luka. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku menangis, bukan karena ingin kembali, tetapi karena menyadari bahwa setiap keputusan, sebaik apapun niatnya, tetap meninggalkan jejak luka pada seseorang. Namun di balik rasa pedih itu, ada kesadaran yang semakin kuat. Aku tidak bisa menyelamatkan Joy dengan kembali padanya. Ia harus menemukan kekuatannya sendiri. Sama seperti aku yang dulu harus bangkit dari kehancuran. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merelakan seseorang yang pernah sangat kucintai. Waktu berjalan pelan, tetapi pasti. Kabar tentang Joy kembali kudengar beberapa bulan kemudian. Ia mulai bangkit, usahanya berjalan lagi. Ia terlihat lebih sibuk, lebih fokus. Namun satu hal tidak berubah. Melalui seorang teman, ia menyampaikan pesan bahwa ia akan melanjutkan hidupnya. Ia tidak akan menggangguku lagi. Ia tidak akan datang tiba-tiba. Tetapi ia berkata satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Ia akan tetap mencintaiku. Kalimat itu aneh, hangat, tetapi juga menyesakkan. Seolah aku menjadi seseorang yang disimpan di sudut hatinya selamanya. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu bukan lagi tanggung jawabku. Ia berhak menyimpan perasaannya. Aku tidak bisa mengatur hati orang lain. Tetapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar ada sesuatu yang janggal di dalam diriku. Mengapa hatiku tidak tersentuh? Joy mencintaiku dengan tulus. Ia memperjuangkanku. Ia terluka karenaku. Ia bahkan rela menerima jika hanya bisa mencintaiku dari jauh. Banyak perempuan mungkin akan merasa itu istimewa. Namun aku tidak. Setiap kali membayangkan kembali bersamanya, hatiku justru terasa sempit. Bukan hangat, bukan tenang. Aku duduk sendirian suatu malam, mencoba jujur pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar tidak mencintainya? Ataukah aku hanya takut kembali terluka? Aku mengingat masa lalu kami. Pelukan di bawah hujan. Tatapan penuh harapan. Janji yang pernah hampir menjadi masa depan. Semua itu nyata. Aku pernah memiliki rasa untuknya. Tetapi kini rasanya berbeda. Seolah perasaan itu lahir karena luka, bukan karena keyakinan. Mungkin aku pernah mencintainya karena ia menyelamatkanku dari kesepian. Karena ia membuatku merasa berharga saat harga diriku hancur. Namun ketika aku sudah berdiri tegak, ketika aku sudah menemukan diriku kembali, perasaan itu tidak lagi memiliki tempat.
Aku tidak ingin dicintai sebagai pelarian. Aku juga tidak ingin menjadi kenangan yang terus dipegang seseorang tanpa arah. Beberapa waktu kemudian, aku bertemu Joy secara tidak sengaja di sebuah acara. Ia terlihat lebih dewasa. Tatapannya tidak lagi memohon. Kami berbicara singkat. Ia tersenyum dan mengatakan ia menepati janjinya. Ia tidak lagi mengejar. Ia hanya menyimpan rasa itu sebagai bagian dari hidupnya. Aku mengangguk pelan. Aneh memang. Ada lelaki yang mencintaiku begitu dalam, namun hatiku tidak lagi mampu menerima cinta itu. Bukan karena ia kurang, bukan karena ia salah, tetapi karena aku sudah berubah. Cinta bagiku kini bukan tentang siapa yang paling kuat memperjuangkan. Bukan tentang siapa yang paling dalam merasa. Cinta bagiku adalah ketenangan. Dan setiap kali aku membayangkan bersamanya, ketenangan itu tidak hadir. Saat kami berpisah hari itu, aku melihatnya berjalan menjauh dengan langkah mantap. Ia membawa cintanya sendiri, tanpa lagi berharap balasan. Dan aku berdiri diam, menyadari bahwa tidak semua cinta harus diterima hanya karena ia tulus. Ada cinta yang cukup dikenang. Ada cinta yang cukup dihargai. Tetapi tidak untuk dimiliki. Setelah pertemuan itu, aku merasa sesuatu di dalam diriku benar-benar selesai. Tidak ada lagi getaran aneh setiap mendengar nama Joy. Tidak ada lagi bayangan Teddy yang muncul tiba-tiba di kepalaku. Seolah dua bab besar dalam hidupku perlahan menutup dengan sendirinya. Hari-hari terasa lebih ringan. Aku mulai berani melakukan hal yang dulu tak pernah terpikirkan. Aku mengambil kelas baru. Aku bepergian sendiri ke luar kota. Aku belajar menikmati makan malam tanpa ditemani siapapun. Kadang ada rasa sepi, tetapi sepi itu tidak lagi menyakitkan. Sepi itu seperti ruang luas yang bisa kuisi dengan apa saja yang kuinginkan. Suatu pagi aku menerima kabar bahwa Teddy akan menikah lagi. Bukan dari dirinya langsung, melainkan dari teman lama. Perempuan yang akan dinikahinya bukan dari masa lalunya yang kelam. Katanya perempuan itu sederhana dan sabar. Aku terdiam beberapa saat membaca pesan itu. Dulu mungkin hatiku akan terbakar cemburu. Atau setidaknya terasa perih. Tetapi yang kurasakan sekarang hanya kelegaan yang tenang. Aku mendoakannya dalam hati. Semoga ia benar-benar berubah. Semoga kali ini ia menjaga apa yang sudah dipilihnya. Beberapa minggu setelah itu, kabar tentang Joy juga datang. Usahanya berkembang pesat. Ia sering bepergian ke luar kota. Ia terlihat sibuk dan lebih bersemangat. Seseorang sempat bercanda bahwa ia masih sendiri. Bahwa mungkin ia masih menunggu. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak ingin lagi menafsirkan hidup orang lain melalui diriku. Suatu malam aku duduk di teras rumah kecilku. Langit gelap dipenuhi bintang. Angin berembus pelan menyentuh wajahku. Aku mengingat perjalanan panjang ini. Dari seorang istri yang setia dan penuh harapan. Menjadi perempuan yang hancur oleh pengkhianatan. Lalu terjebak dalam cinta yang lahir dari luka. Hingga akhirnya memilih berjalan sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata sedih, lebih seperti rasa syukur yang tak bisa kuucapkan. Aku pernah salah langkah. Aku pernah menyakiti dan disakiti. Aku pernah menjadi penyebab runtuhnya persahabatan. Semua itu bagian dari cerita yang tidak bisa kuhapus. Tetapi aku juga belajar. Aku belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan hanya karena takut kehilangan. Aku belajar bahwa diselamatkan bukan berarti sembuh. Dan aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Beberapa hari kemudian, aku melihat Joy dari kejauhan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia bersama beberapa rekan kerjanya. Ia tertawa lepas, tertawa yang tulus. Ia melihatku sekilas. Kami saling menatap beberapa detik. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Hanya penghormatan dan kenangan yang tenang. Kami tidak mendekat, tidak ada lambaian tangan, tidak ada percakapan. Kami hanya dua orang yang pernah saling mencintai,
kini berjalan di jalan yang berbeda. Aku melanjutkan langkahku tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masa lalu benar-benar pergi. Aku tidak bersama Teddy. Aku tidak bersama Joy. Aku hanya melangkah maju, tanpa bayangan siapapun di belakangku. Setahun berlalu sejak aku benar-benar menutup masa laluku. Hidupku berjalan tenang. Aku bekerja, bertemu orang baru, dan perlahan membuka diri tanpa terburu-buru. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku tidak lagi merasa harus memiliki seseorang untuk merasa utuh. Justru saat itulah, ia datang. Namanya Arman. Ia bukan lelaki yang datang dengan janji besar atau rayuan manis. Ia datang dengan sikap dewasa dan tenang. Kami bertemu dalam sebuah acara pekerjaan. Percakapan kami sederhana, tentang hal biasa, tentang hidup dan pengalaman. Yang membuatku berbeda kali ini adalah perasaanku sendiri. Tidak ada debaran yang liar. Tidak ada rasa takut kehilangan. Hanya ketenangan yang pelan tapi pasti. Arman mengetahui masa laluku. Aku menceritakan semuanya tanpa menutup-nutupi. Tentang pernikahanku dengan Teddy yang hancur. Tentang cintaku yang salah arah bersama Joy. Ia tidak menghakimi. Ia tidak merasa terganggu. Ia hanya berkata bahwa setiap orang punya perjalanan sebelum bertemu di titik yang tepat. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat dewasa. Kami tidak terburu-buru. Kami mengenal satu sama lain perlahan. Ia menghormatiku. Ia tidak pernah menuntut. Ia memberiku ruang untuk tetap menjadi diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta yang tidak membuatku cemas. Jika ia terlambat membalas pesan, aku tidak gelisah. Jika ia sibuk, aku tidak merasa ditinggalkan. Karena ia selalu konsisten dengan sikapnya. Aku tidak perlu merasa bersalah. Tidak perlu merasa tertekan. Tidak perlu merasa harus membuktikan diri. Setelah beberapa bulan, ia melamarku dengan cara yang sederhana. Tanpa drama, tanpa tekanan. Ia hanya berkata ia ingin berjalan bersamaku, bukan untuk menyelamatkan atau diselamatkan, tetapi untuk saling mendampingi. Aku menangis saat itu, bukan karena takut, tetapi karena akhirnya aku merasakan cinta yang tenang. Aku menerima lamarannya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak banyak orang tahu detail masa laluku. Aku tidak lagi hidup dalam bisik-bisik. Saat duduk di samping Arman setelah ijab kabul, hatiku terasa ringan. Tidak ada bayangan Teddy. Tidak ada bayangan Joy. Yang ada hanya keyakinan bahwa aku memilih dengan sadar, bukan karena luka atau kesepian. Arman menggenggam tanganku dengan hangat. Tidak erat hingga mengekang. Tidak longgar hingga terasa jauh. Aku menyadari satu hal yang begitu jelas. Cinta yang benar tidak membuatmu berlari dari masa lalu. Tidak membuatmu merasa bersalah. Tidak membuatmu kehilangan diri sendiri. Cinta yang benar membuatmu merasa pulang. Dan setelah perjalanan panjang penuh luka dan kesalahan, akhirnya aku menemukan rumah itu. Bukan pada Teddy, bukan pada Joy, tetapi pada pilihan yang lahir dari hati yang sudah sembuh. Aku pernah yakin, menikah dengan pria dewasa seperti Arman akan membuatku merasa paling dicintai. Ia tenang, ia stabil, ia tidak penuh amarah seperti Teddy, dan tidak penuh ledakan emosi seperti Joy. Namun beberapa bulan setelah pernikahan kami, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam hatiku. Arman tetap baik, ia tetap bertanggung jawab, ia tidak pernah membentakku, tidak pernah mengkhianati, tetapi ada jarak yang sulit kujelaskan. Ia sibuk dengan pekerjaannya, pulang tepat waktu, makan malam, berbicara seperlunya, lalu kembali tenggelam dalam laptop atau ponselnya. Semua terlihat normal, tetapi terasa kosong. Aku menunggu perhatian kecil, pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana harimu?" Tetapi seringkali yang kudapat hanya anggukan singkat dan senyum tipis. Aku mencoba memahami. Mungkin beginilah pria dewasa menunjukkan cinta. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tanggung jawab. Namun hatiku tetap merasa sunyi.
Suatu malam aku duduk di ruang tamu sendirian. Arman ada di kamar kerja. Aku memandangi cincin di jariku. Aku sudah menjadi istri untuk ketiga kalinya dalam hidupku, dan lagi-lagi aku merasa tidak benar-benar dicintai. Aku tidak disakiti, tetapi juga tidak dirangkul. Perasaan itu membuatku takut. Apakah masalahnya ada pada diriku? Apakah aku terlalu berharap pada cinta yang terasa hangat? Beberapa kali aku mencoba berbicara dengan Arman. Aku mengatakan bahwa aku merindukan kebersamaan yang lebih dekat. Ia mendengarkan dengan tenang. Ia berkata ia mencintaiku. Ia bekerja keras untuk masa depan kami. Ia tidak pandai mengungkapkan perasaan, tetapi bukan berarti ia tidak peduli. Jawabannya masuk akal, tetapi hatiku tetap tidak penuh. Aku mulai membandingkan, meski aku tidak ingin. Joy mencintaiku dengan api yang besar. Teddy dulu setidaknya membuatku merasa dibutuhkan meski caranya salah. Arman berbeda. Ia seperti laut yang tenang. Tidak ada badai, tetapi juga tidak ada ombak yang menyentuh kakiku. Aku merasa bersalah karena memikirkan ini. Bukankah aku yang menginginkan ketenangan? Bukankah aku yang lelah dengan drama dan luka? Namun kini ketika ketenangan itu datang, aku justru merasa seperti berdiri sendirian di tengah ruang luas tanpa suara. Suatu hari aku melihat Arman tertidur di sofa karena kelelahan. Wajahnya terlihat lelah. Ia memang bekerja keras. Ia memang berusaha dengan caranya sendiri. Aku duduk di sampingnya dan menatap wajahnya lama. Ia bukan lelaki jahat. Ia bukan lelaki yang menyakitiku. Tetapi mengapa aku merasa tak dicintai? Perasaan itu tidak meledak, ia hanya tumbuh perlahan seperti kabut tipis yang semakin tebal setiap hari. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah lagi, aku kembali merasakan ketakutan lama. Takut bahwa aku kembali berada dalam hubungan yang membuatku kesepian, meski kali ini tanpa teriakan dan tanpa pengkhianatan. Kesepian yang sunyi, kesepian yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam. Kesepian yang sunyi itu membuat pikiranku berjalan ke tempat yang tidak ingin kudatangi. Aku mulai teringat pada Joy. Pada caranya menatapku seolah aku adalah satu-satunya perempuan di dunia. Pada caranya datang tanpa diminta. Pada caranya memperjuangkanku bahkan ketika aku menolaknya. Cintanya berat, penuh, hampir menyesakkan. Dulu aku merasa tertekan oleh cinta itu. Kini, di tengah rumah tangga yang tenang namun terasa hampa, bayangan itu datang seperti cahaya yang redup tetapi hangat. Aku membenci diriku sendiri karena membandingkan. Arman tidak pernah menyakitiku. Ia tidak pernah membuatku menangis karena perempuan lain. Ia tidak pernah meninggalkanku dalam ketidakpastian. Namun ia juga tidak pernah membuatku merasa dirindukan dengan dalam. Suatu malam aku duduk sendirian di kamar, memeluk lututku. Pikiran itu muncul begitu saja. Apakah ini hukuman untukku? Apakah karena dulu aku menyia-nyiakan cinta Joy yang begitu besar? Apakah karena aku pernah menyakiti hati seseorang yang tulus? Air mataku jatuh pelan. Aku tidak pernah menganggap cinta sebagai permainan. Tetapi aku memang pernah menerima cinta di waktu yang salah. Aku pernah menikah dalam keadaan yang belum selesai. Aku pernah menjadi bagian dari kehancuran persahabatan. Apakah sekarang aku harus menjalani pernikahan yang tanpa rasa hangat sebagai balasan dari semua itu? Pikiranku semakin kacau. Keesokan harinya, tanpa sengaja aku melihat foto Joy di media sosial. Ia berdiri di depan kantor barunya. Wajahnya terlihat lebih matang. Tatapannya tajam, tetapi ada kelembutan yang masih sama. Di kolom keterangan ia menulis tentang perjalanan, tentang kehilangan, tentang belajar merelakan. Dadaku terasa sesak, bukan karena ingin kembali, tetapi karena menyadari ada cinta yang dulu begitu besar, kini hanya menjadi kenangan yang tidak bisa kugapai lagi. Aku menutup layar ponsel dan menarik napas panjang. Malam itu aku memberanikan diri berbicara lagi pada Arman. Kali ini bukan tentang keluhan, tetapi tentang perasaanku yang paling dalam.
Aku mengatakan bahwa aku kadang merasa jauh darinya. Bahwa aku butuh sentuhan, butuh kata, butuh rasa yang lebih nyata. Arman terdiam lama. Wajahnya terlihat terkejut. Ia berkata ia tidak pernah tahu aku merasa seperti itu. Ia mengira dengan memberikan keamanan dan kesetiaan sudah cukup membuatku bahagia. Aku menatapnya dalam diam. Mungkin masalahnya bukan hukuman. Mungkin masalahnya adalah aku masih belajar mengenali bentuk cinta yang berbeda. Joy mencintaiku dengan api. Arman mencintaiku dengan ketenangan. Dan aku, yang pernah terbakar dan pernah tenggelam, kini berdiri di antara dua kenangan yang sangat berbeda. Aku belum tahu apakah hatiku akan benar-benar bisa menerima ketenangan tanpa merasa kosong. Tetapi satu hal mulai kusadari perlahan. Mungkin ini bukan tentang hukuman. Mungkin ini tentang pelajaran yang belum selesai kupahami. Beberapa bulan setelah percakapanku dengan Arman malam itu, kabar lain datang yang membuat jantungku berhenti sesaat. Joy menikah. Aku mendengarnya dari seorang teman lama. Pernikahannya sederhana. Perempuan yang ia pilih adalah rekan kerjanya. Katanya perempuan itu baik dan sabar. Aku duduk diam cukup lama setelah mendengar kabar itu. Ada rasa lega, ada rasa aneh yang sulit kujelaskan. Aku pikir setelah ia menikah, semuanya akan benar-benar selesai. Namun beberapa minggu kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak menghubungiku. Joy. Pesannya singkat. Ia mengatakan ia hanya ingin aku tahu bahwa ia sudah menikah dan sedang berusaha menjadi suami yang baik. Ia berharap aku bahagia dengan hidupku. Aku membaca pesan itu dengan hati berdebar pelan. Lalu ada kalimat terakhir yang membuat napasku terasa berat. Ia berkata, tempatku di hatinya tidak pernah bisa digantikan. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku menatap kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang menghangatkan sekaligus menyakitkan. Bagaimana mungkin seseorang sudah menikah tetapi masih menyimpan ruang untuk perempuan lain? Apakah itu cinta? Ataukah itu luka yang belum benar-benar sembuh? Aku tidak membalas pesan itu dengan cepat. Aku butuh waktu untuk mencerna perasaanku sendiri. Malamnya aku duduk di samping Arman yang sedang membaca. Wajahnya tenang seperti biasa. Ia menanyakan apakah aku lelah karena terlihat murung. Aku hanya menggeleng. Di dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri. Mengapa kalimat Joy masih bisa mengguncangku? Apakah aku masih menyimpan sesuatu untuknya? Ataukah aku hanya tersentuh karena merasa pernah dicintai begitu dalam? Keesokan harinya aku membalas pesan Joy dengan kalimat yang singkat dan tegas. Aku mengatakan aku ikut bahagia atas pernikahannya. Aku berharap ia mencintai istrinya sepenuh hati. Aku juga menulis satu kalimat yang kuharap menjadi penutup, bahwa setiap orang harus memberi ruang terbaik di hatinya untuk pasangan yang sah, bukan untuk bayangan masa lalu. Ia membalas dengan singkat. Ia mengatakan ia mengerti. Setelah itu, tidak ada lagi pesan. Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat foto Joy bersama istrinya. Kali ini tatapannya berbeda, lebih fokus pada perempuan di sampingnya. Aku menarik napas panjang. Mungkin benar, ada cinta yang tidak tergantikan. Tetapi itu tidak berarti harus terus dibawa dalam bentuk yang sama. Setiap orang punya masa lalu yang membentuknya. Aku adalah bagian dari perjalanan Joy. Begitu juga sebaliknya. Namun kini kami bukan lagi tujuan satu sama lain. Aku memandang Arman yang sedang tertidur malam itu. Wajahnya damai. Cintanya mungkin tidak meledak-ledak, tidak penuh kata manis. Tetapi ia ada. Ia nyata. Ia memilihku setiap hari tanpa drama. Dan perlahan aku mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Dicintai dengan hebat bukan selalu berarti dicintai dengan benar. Tempatku di hati Joy mungkin tak tergantikan. Tetapi hidupku bukan lagi tentang menjadi tempat di hati seseorang. Hidupku adalah tentang memilih di mana hatiku sendiri ingin tinggal. Waktu akhirnya mengajarkan kami semua untuk diam. Joy tidak lagi menghubungiku.
Aku pun tidak lagi mencari tahu tentang hidupnya. Ia menjalani pernikahannya. Aku menjalani pernikahanku. Kami sama-sama berada di jalan yang berbeda. Namun jika aku jujur pada diriku sendiri, ada ruang di hatiku yang terasa kosong. Bukan karena ingin kembali pada siapapun, tetapi karena aku mulai menyadari sesuatu yang pahit. Aku dan Arman tetap bersama. Kami berbagi rumah, berbagi meja makan, berbagi rencana masa depan. Ia tetap pria yang bertanggung jawab. Ia tidak berubah. Aku pun berusaha menjadi istri yang baik, menyiapkan kebutuhannya, mendengarkan ceritanya, menemaninya dalam diam. Semua terlihat baik-baik saja. Tetapi cinta yang dulu kuharapkan tumbuh perlahan, ternyata tidak pernah benar-benar mekar. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pengkhianatan, hanya rasa yang datar. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, apakah semua pernikahan memang seperti ini setelah waktu berjalan? Apakah cinta memang tidak selalu hadir dalam bentuk yang hangat dan bergetar? Suatu malam, Arman berkata dengan jujur bahwa ia memang bukan pria yang pandai menunjukkan perasaan. Ia mencintaiku dengan caranya sendiri, meski mungkin tidak seperti yang kuimpikan. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku pun tidak lagi menuntut lebih. Mungkin aku terlalu lama mengejar rasa yang membakar, hingga lupa bahwa tidak semua orang diciptakan untuk mencintai dengan cara yang sama. Beberapa bulan kemudian aku mendengar kabar bahwa Joy juga menjalani hidupnya dengan tenang. Ia jarang terlihat romantis di depan umum. Ia fokus pada pekerjaan dan keluarganya. Dari luar, kami semua terlihat baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Aku pernah merasakan cinta yang berat dan membara. Aku pernah merasakan cinta yang tenang dan stabil. Tetapi pada akhirnya, hidup tidak selalu berjalan bersama cinta. Kadang hidup berjalan bersama keputusan. Aku dan Arman tetap menjalani hari-hari kami. Pagi yang sama, meja makan yang sama, doa yang sama sebelum tidur. Tidak ada janji besar, tidak ada kalimat puitis. Hanya dua orang dewasa yang memilih bertahan, bukan karena gelora cinta, tetapi karena komitmen yang telah diucapkan. Aku tidak kembali pada Teddy. Aku tidak bersama Joy. Joy pun tidak kembali padaku. Kami semua menjalani pernikahan kami masing-masing. Walaupun tanpa cinta yang dulu pernah terasa begitu dalam. Hidup tetap berjalan. Dan aku belajar menerima bahwa tidak semua akhir adalah tentang kebahagiaan yang menggebu. Kadang akhir hanyalah tentang menerima pilihan, lalu melangkah tanpa menoleh lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.